Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditema Panen dengan NIM 210306157, Prodi Peternakan kelas PTNA Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan praktikum biokimia tentang proses pencernaan karbohidrat protein dalam lemak dengan dosis pengampu Bu Tati Vinasari SPTMP. Yang pertama, saya akan menjelaskan proses pencernaan karbohidrat protein dalam lemak pada non-ruminansia. Pada proses pencernaan karbohidrat non-ruminansia dimulai dari mulut. Di dalam mulut, makanan dihancurkan dengan bantuan kelenjar saliva dengan bantuan enzim amilase. Makanan ini mengandung karbohidrat yang terdapat polisakarida yang mengandung pati, hemiselulosa, selulosa, dan lignin makanan setelah dihancurkan di mulut. Dilanjutkan ke lambung melalui esofagus. Di lambung, hemiselulosa dan selulosa tidak dicerna karena mengandung serat kasat yang tinggi. Pencernaan karbohidrat disempurnakan duodenum, yaitu pati diuraikan amilase yang menghasilkan maltosa. Lalu dilanjutkan ke usus halus, yang mana terjadi pada usus halus ialah maltosa diuraikan maltase menjadi glukosa, sukrosa diuraikan sukrase menjadi fruktan, laktosa diuraikan laktase menjadi galaktosa. Proses penyerapan dinding usus halus sebagian besar monosakarida dibawa aliran darah ke hati dan akan dilepaskan untuk dibawa aliran darah ke tubuh yang memerlukannya. Kemudian pada proses pencernaan protein pada non-ruminansia dimulai saat makanan dihaluskan dan dicampuri ke ventriculus. Pencernaan tersebut dimulai dengan konteks otot ventriculus yang mengaduk-aduk makanan dan mencampurkan dengan getah pencernaan yang terdiri dari HCl dan pepsinogen. Pepsinogen yang bereaksi dengan HCl akan berubah menjadi pepsin. Kemudian proses pencernaan lemak dimulai saat lemak masuk ke dalam duodenum. Maka mukosa duodenum akan menghasilkan hormon enterogastrik yang menghambat sekresi getah pencernaan dan memperlambat proses pengadukan. Lemak diemulsikan oleh garam empedu yang dirombak oleh esterase yang memecah ikatan ester antara asam lemak dengan gliserol. Yang kedua, saya akan menjelaskan proses karbohidrat protein dalam lemak ruminansia. Pada proses pencernaan karbohidrat ruminansia dimulai saat proses metabolisme karbohidrat berlangsung di dalam rumen. Karbohidrat ini merupakan golongan polisakarida, yakni serat kasar atau selulosa. Kemudian dilanjutkan ke glukosa. Di dalam rumen, karbohidrat akan difermentasikan oleh mikroba menjadi pirufat. Kemudian asam pirufat akan diubah menjadi PFA, CO2, dan CH4. Pada proses pencernaan protein, pada pakan yang mengandung protein kasar terdiri dari protein murni dan NPN atau urea. Selanjutnya, protein murni akan diubah menjadi peptida, sedangkan NPN akan diubah menjadi NH3. Peptida akan digunakan oleh mikroba untuk sintesis protein bagi tubuh yang lolos dari degradasi rumen. Sebagian akan dihidrolisis ke asam amino. NH3 akan diserap dinding rumen dan akan dibawa ke hati untuk diubah menjadi urea agar tidak meracuni ternak. Pada proses pencernaan lemak ruminansia, yaitu lemak
dalam pakan ruminasia terdapat dalam pakan hijauan maupun konsentrat. Lemak ini akan mengalami dua proses. Yang pertama, lipolisis. Pada tahap ini, lemak akan dihidrolisis oleh bakteri yang ada di rumen, menghasilkan gliserol dan asam lemak serta galaktosa untuk diubah menjadi PFA, khususnya propionat. Yang kedua, biohidrogenasi. Pada tahap ini asam lemak tidak jenuh yang terdiri dari oleat, linolenat dan akan mengalami penjenuhan atau hidrogenasi dengan penambahan H. Setelah itu terbentuknya hasil akhir, yaitu asam stearate. Saya akan menjelaskan metabolisme karbohidrat, protein dan lemak pada hati. Proses metabolisme karbohidrat pada hati melakukan fungsi yang spesifik, yaitu menyimpan glikogen. Galaktosa dan fruktosa akan diubah menjadi glukosa. Glukogenesis membentuk banyak senyawa kimia penting yang dihasilkan antara metabolisme karbohidrat. Hati ini penting untuk mempertahankan konsentrasi glukosa dalam normal. Misalnya, penyimpanan glikogen memungkinkan hati mengambil kelebihan glukosa dari darah, menyimpannya dan mengembalikannya kembali ke darah bila konsentrasi glukosa darah mulai turun terlalu rendah. Proses metabolisme protein, yaitu protein di dalam darah akan dibawa ke hati menjadi asam amino di dalam hati atau ekstrasel. Kemudian asam amino tersebut ada disimpan di dalam hati atau intrasel dan akan dibawa oleh darah ke jaringan-jaringan tubuh. Asam amino yang dibawa ke hati dikatakan ekstrasel karena sebagian asam amino di dalam hati akan dibawa sebagian keluar dari sel atau menuju ke seluruh jaringan tubuh yang membutuhkannya. Proses metabolisme lemak pada hati, yaitu proses pertama adalah hidrolisis atau lipolisis. Pada proses ini, di lemak akan diputuskan ester gliserida, fosfolipid, dan glikolipid yang dilakukan oleh bakteri rumen. Pada proses ini dihasilkan asam lemak, gliserol, dan galaktosa. Hasil tersebut siap dimetabolismekan secara lanjut. Asam tak jenuh juga dijumpai pada proses ini. Asam tak jenuh atau linolet dan linolenat akan dipisahkan dari asam lemak, gliserol, dan galaktosa. Setelah dipisahkan dari asam lemak, akan diubah menjadi PFA dan akan masuk ke peredaran darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan antara metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak pada makhluk hidup. Hubungannya yaitu pada bagan terlihat karbohidrat, protein, dan lemak bertemu pada jalur siklus Krebs dengan asetil koenzim A. Asetil CoA adalah sebagai bahan baku dalam siklus Krebs untuk menghasilkan energi yang berasal dari katabolisme karbohidrat, protein maupun lemak. Titik temu dari berbagai jalur metabolisme ini berguna untuk saling menggantikan bahan bakar di dalam sel. Hasil katabolisme karbohidrat, protein, dan lemak juga ini bermanfaat untuk menghasilkan senyawa-senyawa lain, yaitu membentuk ATP, hormon, komponen hemoglobin, ataupun komponen sel yang lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.